Kabar cukup menghebohkan lagi-lagi datang dari aktris penuh kontroversi Nikita Mirzani, di mana di tengah dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys terkait dugaan pemerasan, pengancaman, dan pencucian uang. Nikita Mirzani mengaku tengah hamil 3 bulan. Mengingat kabar ini masih menjadi simpang siur dan belum ada kejelasan lebih lanjut dari Nikita Mirzani. Dan bagaimana pula tanggapan Fahmi Bahmit terkait agenda pemanggilan pemeriksaan lanjutan penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Maret 2025 mendatang. Apakah Nikita Mirzani akan hadir setelah 2 kali absen? Di sisi lain, seperti apa juga kuasa hukum Reza Gladys yang meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk segera menahan Nikita Mirzani lantaran terdapat 3 unsur utama yang menjadi dasar penegakan hukum dalam kasus ini. Pertama, adanya dugaan perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang. Kedua tersangka dinilai tidak kooperatif dalam menjalani proses pemeriksaan. Dan ketiga, adanya indikasi penghilangan barang bukti. Salah satunya terkait dengan dugaan penggunaan atau peminjaman barang bukti berupa ponsel milik Dr. Oki. Dan bagaimana pula jawaban Nikita Mirzani yang telah 2 kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, di mana ketidakhadirannya dikarenakan adanya pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, terutama demi memenuhi kebutuhan untuk membayar THR bagi karyawannya dan mengingat Lebaran pun akan tiba. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kasus yang menjerat Nikita Mirzani dan asistennya Mail kembali menjadi sorotan publik. Keduanya pun ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys terkait dugaan pemerasan, pengancaman, dan juga pencucian uang. Perkembangan terbaru kasus ini pun semakin menyedot perhatian, terutama karena Nikita Mirzani telah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya, di mana alasan absennya dari pemanggilan pemeriksaannya sebagai tersangka lantaran adanya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan mengejutkannya, di tengah polemik hukum yang membelitnya, muncul kabar yang bikin geger publik bahwa Nikita mengaku kini tengah hamil 3 bulan, tepat setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Pernyataan ini pun tentu saja menimbulkan beragam reaksi. Benarkah ia pun kini sedang hamil 3 bulan atau hanya sebatas gurauan saja di tengah ramainya polemik ini? Lalu, apakah Nikita Mirzani pun akan memenuhi agenda pemanggilan berikutnya? Mengingat ia pun sudah 2 kali absen. Gimana tanggapannya Nikita hamil? Ya, saya doakan ya, semoga nanti pas persalinan ada yang nemenin. Yang ditanya, yang jawab juga. Ya, aku lagi hamil, doain ya. Tungguin persalinan aku. Selain itu, Fahmi Bahmit pun juga menanggapi berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya terkait dugaan pemerasan, pengancaman, dan juga pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Menurut Fahmi, dalam setiap perkara hukum yang harus diperhatikan adalah peristiwa hukumnya itu sendiri. Ia pun menegaskan bahwa segala sesuatu harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal yang relevan.
Salah satu poin yang ditekankan oleh Fahmi adalah bahwa Nikita Mirzani sama sekali tidak mengenal Reza Gladys. Menurutnya, jika seseorang tidak mengenal pihak lain, maka secara logika tidak mungkin ada niat untuk melakukan pemerasan. Bahkan, Fahmi pun juga mengklaim bahwa justru pihak Reza Gladys lah yang terlebih dahulu menghubungi pihak Nikita Mirzani dan bukan sebaliknya. Terkait ketidakhadiran Nikita Mirzani dalam 2 panggilan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Fahmi pun menegaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi untuk mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan. Alasannya adalah Nikita Mirzani sebagai seorang single mom tengah menjalankan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Nggak ada, itu kan haknya mereka. Tapi hukum itu saya katakan lagi, di dalam peristiwa hukum itu ada sebab musabab, ada asal mula peristiwa. Peristiwanya itu dari mana asal mulanya? Seseorang tidak kenal, tiba-tiba ada orang lain menghubungi, terus meminta sesuatu. Bagaimana ada niat? Kenal tidak? Niat itu paling penting dalam peristiwa pidana. Ini kita tidak pernah punya niat apapun terhadap seseorang tersebut. Bagaimana bisa ada pemerasan dan sebagainya? Itu saya tidak tanggapi karena saya menilai nanti. Saya punya pandangan sendiri bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal? Satu, jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya, cara membayarnya, dibayar 2 kali. Setelah itu dia minta waktu, ya memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan, endorse 1 tahun, tahun depan diperpanjang. Dan itu adalah kalimat daripada yang bersangkutan. Tolong ya Mail, ingatkan ya, nanti di November biar saya bayar lagi. Terus apa ini? Ya, artinya ada kalimat bahwa itu memang endorsan. Ada di WA-nya. Jadi perjanjian itu bisa lisan. Tidak harus mana perjanjiannya, lisan juga bisa. Di tengah polemik hukum yang menjerat Nikita Mirzani, sahabat lamanya Fitri Sauteru tampak turut memberikan tanggapan. Meskipun tidak ingin berkomentar terlalu jauh mengenai mantan sahabatnya yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Fitri pun menekankan akan pentingnya sikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum. Menurutnya, siapapun yang sedang berurusan dengan hukum, baik sebagai pelapor maupun terlapor, seharusnya bersikap kooperatif sebagai warga negara yang baik. Fitri pun juga menegaskan bahwa jika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, maka tidak ada tempat untuk menghindar. Ya, tanggapannya semua yang berkasus dengan hukum ya harus kooperatif, gitu aja. Saya nggak terlalu ingin berkomentar tentang masalah yang bukan menjadi urusan saya. Tetapi selayaknya warga negara Indonesia kalau memang ada masalah dilaporkan atau melaporkan, ya sudah kooperatif aja. Apalagi kan sudah tersangka, katanya mau lari kemana? Selain itu, Fitri Sauteru pun juga menegaskan bahwa apa yang terjadi pada Nikita bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan atau dijadikan contoh. Namun di sisi lain, ia pun juga mengajak masyarakat untuk tidak buru-buru menghakimi, terutama terkait pengakuan Nikita yang menyebut dirinya tengah hamil. Menurut Fitri, ia tidak ingin berprasangka buruk terhadap klaim kehamilan tersebut. Ia pun meyakini bahwa ada kemungkinan Nikita sudah menikah secara siri, namun memilih untuk tidak mengekspos hal tersebut ke publik. Hingga Fitri pun tetap mendoakan yang terbaik untuk mantan sahabatnya itu. Dalam pernyataannya, Fitri pun juga menyoroti fenomena sosial yang menurutnya cukup ironis. Ia pun menyebut bahwa di Indonesia banyak orang yang gemar menggebuk atau menyerang orang lain, tetapi saat mereka mendapatkan perlakuan serupa justru merasa tersakiti.
Lebih lanjut, Fitri pun juga kembali mengungkapkan bahwa kini ia pun memilih untuk tidak lagi berspekulasi ataupun menduga-duga terkait permasalahan Nikita. Karena ia pun merasa kehidupannya pun sudah jauh lebih tenang dan tidak ingin terlibat dalam polemik yang tidak penting. Orang mau apapun tapi jangan kalian bilang seolah-olah saya mendukung nih ya, ada orang yang hamil di luar nikah. Tentu kita tinggal di Asia itu bukan contoh baik untuk ditiru ya. Tidak patut untuk dibanggakan, itu aja dari saya. Tapi siapa tahu kan kalau di kita orang muslim itu ada nikah siri, ada apa kan saya nggak boleh seuzon juga ya, atau kalian juga nih netizen nggak boleh langsung menghakimi, oh dia hamil di luar nikah misalnya. Ya siapa tahu dia sudah menikah tapi tidak diekspos. Apapun namanya berita baik ya, punya anak ya kita doakan yang baik. Lalu seperti apa juga kuasa hukum Reza Gladys yang meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk segera menahan Nikita Mirzani lantaran terdapat 3 unsur utama yang menjadi dasar penegakan hukum dalam kasus ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di sisi lain, kuasa hukum Reza Gladys juga menilai bahwa Nikita Mirzani dan Mail tidak bersikap kooperatif dalam pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik terkait laporan kliennya. Menurutnya, terdapat 3 unsur utama yang menjadi dasar penegakan hukum dalam kasus ini. Yang pertama, adanya dugaan perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang. Yang kedua tersangka pun dinilai tidak kooperatif dalam menjalani proses pemeriksaan. Yang ketiga, adanya indikasi penghilangan barang bukti. Salah satunya terkait dengan dugaan penggunaan ataupun peminjaman barang bukti berupa ponsel milik Dr. Oki. Kuasa hukum Reza Gladys pun juga menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, unsur subjektif terkait dengan alasan penahanan pun telah terpenuhi. Selain itu, unsur subjektif dalam pasal 21 ayat 4 KUHP yang mengacu pada ancaman pidana di atas 5 tahun juga dianggap telah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Dengan demikian, menurutnya tidak ada lagi alasan bagi pihak penyidik untuk tidak mengambil tindakan hukum berupa upaya paksa terhadap kedua tersangka yaitu Nikita dan juga Mail. Kalau dibilang kecewa, ya sudah pasti kecewa. Kekecewaan ini bukan berdasarkan like-dislike ya, tetapi kekecewaan seorang warga negara terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum normatif. Ya, jadi klien kami ini kan saya harus sampaikan berulang kepada rekan media bahwa beliau ini paham hukum acara. Jadi kekecewaan dia terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum acara. Ini kan pengangkangan terhadap konstitusi. Kemarin Humas Polda Metro Jaya kan sudah sampaikan ada 9 barang bukti. Ya, hasil tangkapan layar percakapan ya, kemudian hasil rekaman dan sebagainya. Nah, 9 barang bukti ini kalau dalam pasal 184 KUHP itu dimasukkan ya, di-compare dia. Ketika ini sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti, maka penyidik dapat menetapkan tersangka. Dan informasi lanjutan yang kami dapatkan dari penyidik bahwa terhadap kedua tersangka ini sudah dipanggil, tetapi mereka melakukan permohonan kepada penyidik untuk ditunda hadir di Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Maret 2025. Ya. Itu memang hak tersangka. Ya, kita harus menghormati azas praduga tak bersalah ya, presumption of innocence. Ya, kita akan lakukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 pasal 41 ayat 3. Ya, kita akan meminta Bapak Kapolri dalam ini Irwasum
untuk melakukan pengawasan insidental. Ya, kenapa? Karena kami menganggap ini sudah harus ditahan seperti itu. Ya, jadi saya ingatkan ya kepada sahabat-sahabat kami penyidik dan atasan penyidik di Cyber Polda Metro Jaya untuk kita sama-sama menghormati rule of the law, ya, aturan main kita dalam hukum acara. Ya, kuasa hukum Reza Gladys menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan bagi penyidik untuk tidak menahan Nikita Mirzani dan juga Mail. Menurutnya, baik unsur subjektif maupun objektif dalam kasus ini pun telah terpenuhi. Sehingga langkah hukum berupa penahanan pun seharusnya segera dilakukan. Lebih lanjut, kuasa hukum Reza Gladys juga kembali menegaskan bahwa kliennya tidak memiliki dendam pribadi terhadap Nikita. Namun, kekecewaan pun justru muncul terhadap penyelenggara negara yang dianggap tidak menjalankan hukum secara normatif sesuai ketentuan yang berlaku. Atas hal itulah, menurut Julianus Sembiring, Reza Gladys pun juga berharap agar proses hukum pun dapat berjalan secara adil dan juga transparan, tanpa adanya intervensi ataupun kelalaian dalam penegakan keadilan. Secara hukum normatif dalam hukum acara, saya pikir tidak ada alasan lagi, ya, tidak ada alasan lagi untuk bagi penyidik tidak menahan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena unsur subjektif dan objektif telah terpenuhi. Tapi kalau kemudian apa yang saya sampaikan ini juga tidak terlaksana oleh penyidik dan atasan penyidik di Subdik 3 Cyber Polda Metro Jaya, kami akan melakukan upaya-upaya lain sebagai contoh yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 di Pasal 41. Ya. Seharusnya adanya pengawasan yang bersifat insidental dari atasan penyidik. Nah, jadi untuk ke depan kami akan melakukan upaya-upaya hukum untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Kapolri. Oh iya, jelas. Jadi kan dari awal sudah saya sampaikan bahwa klien kami ini paham hukum acara. Artinya terlepas dari keinginan dia, ya. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa klien kami tidak mempunyai dendam terhadap tersangka. Tetapi karena dia paham tentang hukum acara, maka dia berharap hukum normatif, hukum acara itu terlaksana oleh penyidik. Lantas, seperti apa pula jawaban Nikita Mirzani yang telah 2 kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, di mana ketidakhadirannya dikarenakan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, terutama demi memenuhi kebutuhan untuk membayar THR bagi para karyawannya, mengingat Lebaran pun akan segera tiba. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari, dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Nikita Mirzani diketahui telah 2 kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ketidakhadirannya pun dikarenakan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, terutama demi memenuhi kebutuhan untuk membayar tunjangan hari raya bagi para karyawannya. Mengingat Lebaran pun akan tiba dalam waktu sebulan ke depan. Oleh karena itu, Nikita pun telah mengajukan permohonan penjadwalan ulang pemeriksaannya yang kini dijadwalkan pada 3 Maret 2025 mendatang. Bahkan menurutnya, jika ia dipanggil, ia pun pasti akan datang demi menyelesaikan masalahnya dengan Reza Gladys secepat mungkin. Di sisi lain, dalam sesi siaran langsung di media sosialnya, Nikita pun juga mengungkapkan bahwa ia tidak merasa panik meskipun menghadapi pemeriksaan sebagai tersangka. Ia pun menegaskan bahwa ini bukan kali pertama ia berhadapan dengan kepolisian, sehingga ia pun merasa tenang dan siap menjalani proses hukum. Justru menurut Nikita,
Pihak Reza Gladys lah yang terlihat begitu panik karena baru pertama kali berurusan dengan aparat kepolisian. Aku tuh lagi kerja hari ini, aku lagi syuting sama Umi, sama Koruben. Koruben masih live brownies. Terus sama Mas Eko. Jadi aku syuting guys, kalian daripada nunggu di sana, mendingan pulang. Kasian nunggu nggak akan datang juga, mendingan kalian pulang. Cari berita yang lain. Ini kalau gue jahat gue nggak akan kasih tahu hari ini gue syuting ya. Nanti kalian kecewa karena nggak datang. Bukan nggak datang, memang syuting hari ini. Sudah dijadwalkan hari ini, memang syuting dari bulan Januari, jadwalnya udah masuk. Ya mohon maaf kalau ada yang kecewa, mohon maaf. Tapi aku pasti mentingin kerja dulu karena mau lebaran. Pasti para pekerja, pegawai itu pasti pada minta THR. Aku kalau dipanggil pasti datang karena pengennya cepet-cepet selesai. Tapi kalau nggak ada panggilan ya kayak mana? Ya boro-boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali ya. Sudah berkali-kali. Jadi nggak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Mungkin gue diantara sekian banyak manusia, mungkin gue yang selalu seneng dikasih masalah. Karena apa? Gue tuh harus bisa membuktikan ya masalah itu bener atau enggak. Kalau ada yang bilang gue panik, sampai detik ini aja gue biasa aja sih. Mungkin yang panik itu yang belum pernah berurusan dengan kepolisian. Yang panik tuh justru kayaknya yang ngelaporin Mail deh. Karena si Reza Ratu Flexing ini gak ngelaporin gue ke polisi guys. Yang dilaporin tuh Mail. Nah kenapa gue bisa ditersangkakan juga ya nanti kita buktikan saja di pengadilan. Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia Silver. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak whatsappan. Nggak ada sama sekali. Gue tidak ada berhubungan dengan si manusia Silver itu.